Hai kak, aku ibu rumah tangga, usiaku 30 tahun. Aku baru 1 tahun menikah. Aku agak telat menikahnya kak, karena aku sibuk kerja untuk membantu orang tua. Orang tuaku bukan orang yang berada, sedangkan aku anak satu-satunya. Aku juga butuh sekolah hanya sampai SMP. Dari kecil biasanya aku ikut bantu-bantu ibu untuk cuci baju tetangga. Setelah remaja, aku mulai bekerja jaga toko dengan gaji yang ya pas-pasan lah untuk aku yang cuma lulusan SMP ini. Hingga 2 tahun yang lalu, awal aku bertemu dengan suamiku di toko tempat aku kerja. Beliau sebagai sales pengantar barang pesanan ke tokoku. Kami tidak lama pacaran karena umur kami juga sudah pantas untuk segera menikah. Oh ya kak, sebelumnya maaf, tidak bermaksud menjelekan orang tua, hanya menyampaikan orang tuaku dan aku hubungan emosionalnya kurang baik. Ibu aku agak jutek sama aku, gak tahu kenapa, gak ngerti juga. Kadang apa yang aku lakukan banyak salahnya daripada benarnya. Bicara juga cenderung ketus. Aku kira kalau aku sudah menikah, beliau akan sedikit berubah karena kangen jarang bertemu atau gimana gitu. Ternyata aku salah. Setelah menikah, aku pindah agak jauh, beda kecamatan dengan orang tuaku. Hampir tiap minggu, aku nengokin mereka bersama suamiku. Awalnya, suami selalu menemaniku. Lama-lama hanya aku saja. Mungkin suami tidak nyaman dengan sikap ibu. Oh ya kak, meski sudah menikah, aku masih tetap memberi hak ibu dengan izin suami setiap bulannya. Tapi entah kenapa kalau aku berkunjung seringnya nyindir aku, seperti bilang, enak ya punya suami bisa pakai emas. Padahal gak banyak, hanya cincin dan gelang saja, sebagian dari mas kawin suami. Atau bilang bajunya ada ganti lagi, padahal bajuku bisa dihitung jari kak. Pernah aku bertanya pada ibu, apa ibu sedang butuh uang atau sesuatu? Beliau jawab, semua manusia hidup butuh uang. Aku tanya, berapa bu? Beliau malah pergi. Kadang ada kalanya mau sesuatu, kalau belum terpenuhi ngamuk-ngamuk, nelponin terus. Aku jadi bingung, karena jujur uang bulanan dari kami itu menurut aku pribadi sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan bapak dan ibu, karena beras, listrik, air sudah kami penuhi setiap bulannya. Sisanya uang untuk kebutuhan ibu, apa saja terserah ibu. Perabot rumah juga ya lumayan sedikit lengkap, karena aku cicil satu persatu sewaktu sebelum menikah. Jujur, aku bingung. Jika aku tidak datang, katanya aku tidak berbakti. Nangis-nangis, nyampe kemana-mana. Tetangga mah udah pada hafal. Tapi kalau datang, selalu saja begitu. Padahal, ada kalanya aku juga ingin dipeluk ibu, dimengerti ibu. Aku juga punya ujian lain dalam rumah tangga, pekerjaan, lingkungan yang ingin rasanya aku cerita sama ibu. Ditambah suami akhir-akhir ini sering terlihat keberatan. Tidak protes berlebihan sih memang, karena yang aku berikan juga uang hasil kerja aku. Namun kadang suami bilang gini, mau belikan barang buat ibu lagi, tapi rumah kita masih butuh ini itu. Kan di ibu juga sudah ada, pakai yang ada saja dulu. Tapi jika tidak diikuti, sudah dapat diduga bagaimana reaksi ibu nanti. Pernah suatu hari suami beli HP, pakai tabungan bersama untuk lebaran. Saya tanya, jawabnya, kamu juga bebas beliin apa aja buat keluarga kamu. Aku juga punya hak beli kebutuhanku. Padahal, setauku HP suami masih bagus dan baik-baik saja. Kami memang tidak ribut besar, paling diam-diaman, tapi kalau keseringan begitu juga tidak nyaman. Puncaknya 2 minggu yang lalu, suami tidak pulang ke rumah semalaman. Ditanya juga tidak mau jawab, padahal biasanya semarah apapun selalu pulang ke rumah. Kalau sudah begitu, pengen rasanya nangis, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Satu sisi ibu, satu sisi suami. Keduanya gak paham posisi aku. Sudah 1 tahun rasanya lelah juga memendam semua sendirian. Adakah dari kakak-kakak atau teman-teman mungkin bisa memberikan saran atau nasihat untuk aku agar aku bisa lebih sabar dan kuat?
Aku tetap ingin jadi istri yang baik, juga anak yang baik. Aku manusia yang ya bisa lelah juga. Apa yang harus aku lakukan untuk ibu, juga suami? Karena keduanya tidak bisa diajak bicara baik-baik. Selalu berujung aku yang salah di mata keduanya. Baik, segitu dulu ya Kak ceritaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.